waktunya nggak cukup kalau gitu ya. Harapannya sih dengan berbagi ini akan lebih menambah wawasan tentunya, sehingga nanti untuk kelas 12 yang mau udah siap-siap mau ambil program studi bentar lagi, itu jadi lebih tercerahkan. Oh bisa begitu ya, oh begitu ya prodi itu ya gitu ya. Itu seperti itu. Nah ini ada Kak Alvar. Kak Alvar ini nanti kita tanya-tanya nih. Yang pasti Kak Alvar ini dari teknik pangan untuk S1-nya gitu ya. Ada Kak Ihan, Kak Raihan. Ini S1-nya dari teknik perkapalan. Satu lagi Kak Ikra sebenarnya, mungkin Kak Ikra belum gabung kali ya. Kalau Ikra, sepertinya belum. Kak Ikra belum gabung karena jatahnya nanti dia ya, sibuk kali ya. Oke, kita tapi dalam ngobrol-ngobrol ini supaya nggak terlalu campur aduk nih obrolannya, Ibu mau nanya satu-satu dulu nih. Soalnya khawatir nanya ke Alvar tentang teknik pangan, terus tiba-tiba Ihan cerita tentang teknik perkapalan, nanti nyampur-nyampur ya antara makanan dan baut-baut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi satu-satu aja dulu, oke? Ibu mau nanya-nanya dulu nih sama Alvar. Alvar, kamu kan lulusan teknik pangan ya, Far ya? Iya, prodinya ilmu dan teknologi pangan. Jadi nggak cuma teknik aja, jadi ada ilmunya juga, teknologinya pun juga ada. Oh, oke. Eh, Universitas mana, Far? Saya lulusan Institut Pertanian Bogor di Hmm. tahun 2013 dan lulus itu di tahun 2018. Oh, oke. Nah, Far, ini tuh dunia teknik pangan, ilmu dan teknologi Ya. pangan ini sebenarnya tuh belajar apa sih nih biar adik-adik yang belum jelas ini apaan sih gitu. Bisa diceritain nggak secara sederhana yang bisa dipahami oleh adik-adik ini terutama? Ya, mungkin cerita dikit ya. Jadi kalau misalkan waktu di SMA itu yang milih ilmu dan teknologi pangan tuh cuman Alvar sendiri gitu. Jadi dari teman-teman satu angkatan yang milih ilmu dan teknologi pangan tuh cuman Alvar gitu. Nah, jadi di ilmu dan teknologi pangan itu belajarnya apa sih? Kalau misalkan teman-teman mungkin kalau orang awam gitu ya ngelihatnya, oh teknologi pangan tuh dia kayak masak-masak gitu, bikin makanan, terus ya intinya gimana cara bikin makanan yang enak gitu. Padahal tuh sebenarnya bukan gitu. Jadi ilmu dan teknologi pangan ini dia bukan seperti masak-masak, tapi ilmu dan teknologi pangan ini mereka lebih mempelajari logical thinking, apa sih yang terjadi di bahan pangan tersebut gitu. Jadi contohnya kalau misalkan masak-masak itu kan misalkan contohnya menggoreng. Kalau misalkan yang masak itu gimana sih cara menggoreng yang enak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di ilmu dan teknologi pangan itu belajarnya adalah teknik menggoreng ini sebenarnya apa sih yang bikin enak gitu. Kenapa dia bisa renyah, kenapa dia bisa mateng kayak gitu. Jadi logical thinking seperti itu, logical thinking apa sih yang terjadi di bahan pangan tersebut gitu. Dari misalkan bahan mentah menjadi bahan yang udah jadi gitu. Kayak contohnya tadi kalau misalkan kita mau bikin nugget gitu kan, kalau misalkan mau bikin nugget harus apa sih yang bikin nugget itu jadi renyah itu apanya, terus terjadi reaksi apa, kenapa yang tadinya warnanya itu putih terus ternyata saat digoreng itu jadi warnanya coklat kayak gitu. Jadi pelajarannya lebih banyaknya ke situ gitu. Apa yang logical thinking, apa yang terjadi terhadap bahan pangan sesuai dengan yang kita inginkan. Lebih ke situ sih, Ibu. Sebenarnya kalau ilmu teknik pangan itu lahir itu kebutuhan masyarakat itu lebih kemana sih sebenarnya? Kenapa ada teknik pangan ini gitu loh? Oke, kalau misalkan ditanya kenapa ada teknik pangan ya, jadi yang pasti gini, kalau saya ngelihatnya kalau di ITP itu belajar itu adalah yang pertama adalah analisis pangan, teknologi produksi sama HACCP. Jadi HACCP itu lebih ke apa aja yang berpengaruh untuk membuat makanan itu sehat. Jadi maksudnya adalah dari semua produk-produk food manufacturing itu kenapa dibutuhkan ITP? Jadi yang pastinya kan dari bahan baku menjadi bahan jadi itu kan harus diproduksi dalam jumlah yang besar gitu, dalam jumlah yang besar. Nah, peran ilmu dan teknologi pangan di situ adalah bagaimana caranya biar
pembuatan makanan tersebut itu menjadi efektif. Bagaimana kita menjaga bahwa makanan itu bebas dari bakteri. Bagaimana caranya kita ngejaga makanan itu enggak beracun seperti itu, dan bagaimana caranya makanan tersebut itu sesuai dengan harapan. Maksudnya sesuai dengan harapan itu enak ya. Contohnya kalau biskuit kita pasti pengennya renyah gitu. Terus kalau misalkan gula gitu, kita pengennya manisnya itu seberapa besar manisnya, yang kayak gitu. Jadi peran Tek Ilmu dan Teknologi Pangan di sini itu adalah bagaimana caranya menjaga, bagaimana caranya ngebuat makanan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Oke. Jadi ini kan biasa juga agak terkait dengan packaging juga, benar nggak sih, Pak? Betul, ada juga terkait dengan packaging. Packaging yang seperti apa yang aman, packaging seperti apa yang kuat dari goncangan gitu. Pakai bahannya itu bahan apa. Nah, itu juga termasuk. Oke, jadi ini memang pasti akan berhubungan sama makanan. Tapi bagaimana makanan itu jadi enak seperti yang dimauin sama masyarakat gitu ya, Betul. aman pastinya gitu ya. Ya. Sama kayaknya lebih ke efisiensi kali ya, Far. Iya. Masih teknik pangan ini juga bicara tentang efisiensi. Betul. Jadi kalau misalkan Gimana, yang Par? efisiensinya itu mungkin lebih ke produksinya kali ya. Jadi misalkan kalau misalkan kita bikin roti dengan mesin A gitu. Oh, ini ternyata kalau misalkan settingannya seperti ini, dia bisa bikin rotinya itu selama 1 jam itu ada di angka 50 roti gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai mesin B dengan kita mengoptimasi suhunya, terus kita mengoptimasi potongan-potongannya dan apa, untuk menunggu adonannya jadi. Nah, itu yang tadinya dari 20 itu bisa jadi misalkan jadi 80 atau bahkan 90 selama 1 jam, seperti itu sih. Itu juga apa namanya, kami pelajari lah, seperti itu kasarnya. Oke, ini mudah-mudahan adik-adik mulai ada gambaran nih teknik pangan nih ngapain. Yang pasti lebih ke teknologinya, bukan lebih ke masak-masaknya gitu ya, Alvar ya. Betul. Lebih banyaknya itu ke logical thinking-nya sih kalau Alvar ngelihatnya gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Alvar udah cerita nih, seperti itu gambarannya gitu loh. Nah, kalau ada nih yang pengen masuk ke Tekpang, itu sebenarnya mata kuliah, bukan mata kuliah. Kalau di SMA tuh mata kuliah apa, mata pelajaran apa yang mesti kuat tuh, Far? Oh, oke. Mata pelajaran apa yang mesti kuat ya? Mungkin kalau misalkan bisa dibagi itu kan ada matematika, fisika, kimia, sama biologi ya. Nah, itu kalau misalkan dibagi ke 4 dasar itu paling tinggi itu adalah kimia gitu. Oh, Kimianya itu kimia sekitar, ya. betul, kimianya itu sekitar 40%, terus Oh, oke. biologi itu sekitar 30%, Oke. matematika sama fisika itu mungkin sama di angka 15%. Gitu. Nanti Oh, ya seperti oke. itu. Kenapa banyak kimia? Karena kan yang pasti namanya juga bahan pangan itu kan banyak senyawa-senyawa. Kita mempelajari reaksi yang terjadi kalau bahan baku A itu misalkan digoreng atau bahan baku A misalkan dipanggang atau dibakar, kan pasti ada senyawa yang berubah gitu kan, ada panas yang menyentuh senyawa tersebut, nanti jadinya reaksi apa, menghasilkan apa. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan tuh kimia. Kalau Kimia biologinya ya. itu mungkin lebih ke mikrobiologi gitu, karena kami kan mempelajari HACCP ya. Jadi itu HACCP itu lebih lebih gampangnya adalah titik kritikal mikrobiologi itu ada di berapa gitu. Lebih ke situ. Jadi kita mempelajari ini kalau misalkan bahan baku A ini dia mikrobiologi yang banyak itu apa gitu. Terus gimana caranya kita mau mencegah atau kita mau menghilangkan mikrobiologi itu dari bahan pangan tersebut gitu. Jadi kebanyakan pasti kimia sama biologi.
Oke, 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 oke. Jadi kalau teknik itu kan biasanya orang berpikir kalau judulnya udah teknik, fisikanya nih yang mesti kuat. Tapi kalau di Betul. teknik pangan ini, justru buat kamu yang punya kekuatan di kimia, suka Mhm. biologi juga. Nah, Ya, itu modal modal utamanya modal dulu ya utama, tuh ya. modal Modal utama, utamanya dulu betul. untuk masuk teknik pangan. Sementara Iya, untuk matematika sama fisika itu 15% kalau Alfar tadi 15%. bilang. Aha, Betul, gitu ya. betul. Oke. Far, kalau contoh nyata nih dalam keseharian nih, biar makin konkret lagi nih, adik-adik menangkap hasil kerja dari teknik pangan, kalau kita nemuin di minimarket lah, kayak kayak gimana tuh contohnya, Far? Em, bisa diulangin, Bu Despa? Contoh, Far, contoh Mhm, nih hasil pekerjaan teknik pangan nih, gitu. mhm, Kalau kalau ibu nih memahaminya misalnya secara simpel, kalau dulu kan orang-orang zaman dulu kalau mau bikin santan itu, ya mhm, kan, mesti marut dulu, gitu kan, mhm, meremas kelapanya itu. Kalau sekarang mhm. kan cukup dengan memasukkan bubuk bubuk kelapa Iya, ke dalam iya. air gitu. Nah, Ibu mau tanya, apakah itu juga menjadi bagian dari hasil kerja anak-anak teknik pangan, Far? Oh, oke. Jadi kalau misalkan, yang seperti itu masuknya lebih ke ilmu pangannya, Ibu, ya. Jadi bagaimana kita Oh, mau bikin biskuit itu, dari apa, terus mau bikin santan itu diapain, itu, oh. salah satu kerjanya teknologi pangan. Mungkin aku kalau misalkan boleh boleh cerita itu mungkin pengalaman aku waktu ini kali ya, waktu magang kali ya. Jadi, Mhm, waktu magang itu kami kayak bikin yang namanya itu dough improver. Jadi dough improver itu adalah, semacam, bukan senyawa ya, tapi semacam adonan yang kalau misalkan dia dicampurin ke dalam adonan roti dengan mhm, konsentrasi tertentu, itu, dia adonannya akan lebih enak, lebih lebih lembut, lebih halus, kayak mhm, gitu. Jadi, mhm, di situ saya kebetulan di bagian produksinya. Nah, mhm, jadi waktu bikinnya itu, setelah dia masuk ke dalam customer, jadi, di tempat magang saya itu harusnya bentuknya sebagai pasta. Jadi kalau pasta itu kan agak kenyal gitu ya. Nah, mhm, tapi pas nyampe di customer, oh ini ternyata dia encer. mhm. Gitu. Nah, ini apa sih yang terjadi gitu. Nah, di situ, peran ilmu dan teknologi pangannya bekerja gitu. Ini akan ditanya, "Oh, ini kenapa nih kok dia pas kita produksi di awal dia, Nyale? bentuknya pasta, Heeh, tapi pas nyampe ke customer itu encer encer gitu. gitu ya. Apa yang terjadi? Apa yang salah?" Gitu. Nah, di Oke, situ oke, oke. saya ngelihat gitu, yang namanya Dove Improver itu kan dia seperti gabungan antara minyak sama, air ya. Jadi di situ Mhm, saya ngelihat dulu, oh ini berarti kan minyaknya misah, berarti apakah emulsifikasi atau emulsifikasi itu, zat yang menyatukan antara air dan minyaknya itu apakah dia bekerja dengan baik atau enggak gitu. Terus, mmm, apakah pH-nya oke, pH itu lebih ke mhm, keasaman yang kayak gitu-gitu sih. Jadi mhm, mhm. jadi, perannya salah satunya itu di situ, gitu. Hmm, oke, oke, oke. Udah makin 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 jelas nih teknik pangan nih ya. Oke. Karena teknik pangan tuh emang jarang banget dipilih sama anak Al-Azhar 1, Far. Emang di angkatan kamu cuman Betul. kamu doang. Sampai sekarang pun mulai ada sih nambah-nambah gitu, tapi tidak terlalu banyak. Mmm. Padahal sebenarnya kalau menurut kamu tuh sebenarnya teknik pangan itu apanya yang menarik? Apa yang menarik dari teknik pangan, Pak? Oke, apa yang menarik ya? Jadi, kalau misalkan ditanya apa yang menarik sih, saya selalu, mengarah ke pelajarannya. Jadi, Hmm, kan kalau misalkan di ilmu dan teknologi namanya juga ilmu dan teknologi pangan ya, kita belajar ilmu dan ilmunya teknologi dulu pangan. ya, Hmm, kita belajar ilmunya dulu, nanti dari ilmu itu kita aplikasikan ke dalam pembuatan gitu. Jadi, hmm, saya tertarik banget yang namanya waktu itu TPP. Jadi dia kayak praktikum untuk, produksi pangan gitu. hmm, Jadi, hmm, saya dan beberapa teman-teman gitu kan dibagi kelompok, itu bikin yang namanya nugget hmm, itu dari daging hmm, ayam gitu. Jadi daging ayam itu harus harus kita cacah, harus kita goreng sebentar, habis itu kita campur dengan
tepung, habis itu kita cetak, kita masukin ke dalam freezer. Nah, jadi yang menarik itu adalah kita jadi kayak belajar gitu. Oh, sebenarnya bikin nugget dari nol itu seperti apa? Terus kita kalau misalkan mau bikin biskuit dari nol itu seperti apa? Bikin mie dari tepung itu apa, pakai apa aja dan yang terjadi reaksi kimia yang terjadi di sana itu apa aja, itu sih yang sebenarnya bikin seru gitu. Karena, Oh, oke oke. jujur Aufar kayak sukanya tuh, yang logical thinking, suka puzzle gitu ya. Jadi, Hmm, ini gimana nih caranya nih biar dari tepung doang itu berubah jadi yang namanya tuh roti gitu, hmm, yang kayak hmm, gitu. Itu hmm. yang bikin Aufar tertarik sih di situ. Jadi pengaplikasian ilmu yang udah didapat dari materi-materi sebelumnya, terus Hmm. diaplikasiin ke, pembuatan produksi makanan, seperti itu. Hmm. Oke, ini harus bisa bedain ya. Ini bukan masak-masak ya, Bukan masak ya? bukan masak-masak ya. Kalau masak-masak kan nyamperin bahan ini sama bahan ini, ya udah jadi makanan gitu ya. Tapi Betul. kalau ini bagaimana membuat sesuatu tuh menjadi lebih, ya itu tadi ya, lebih 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 aman, lebih efisien, terus ya itulah lebih seperti yang diharapkan gitu ya. Betul betul, Ibu. Oke, jadi ini bukan masak-masak. Tahu, Bukan walaupun ada masak. ilmu masak-masaknya ya, Farah? Ada ilmu Ilmu masak-masak? masaknya, ada tapi dikit. Eh, Lebih ke ya bikin roti, ya masak roti lah ya. Tapi bikinnya eh, ya kita harus ngadon dulu, kita harus ngaduk, harus nunggu dia apa, ngembang dulu bahannya. Ya bisa hmm. dibilang bisa dibilang masak tapi sebenarnya tuh ya bukan masak. Oh, oke. Itu kebanyakan cewek atau cowok sih di Tekpak? Kalau di angkatan saya itu sekitar 70-30, yang 70-nya cewek, 30-nya, cowok. Oh, gitu. Enak dong ya bisa gandeng kiri kanan dong ya. Perbandingannya kan. Ya bolehlah, Bu. Terus kalau susahnya tuh yang tantangan deh, tantangan di teknik pangan tuh apa, Pak? Oke, kalau dibilang yang susah ya, jadi, kebetulan sih Aufar kalau misalkan untuk biologinya kurang gitu sebenarnya. Jadi yang bikin menantang itu adalah, gimana, dari gimana ya ngomongnya, jadi intinya adalah, di ilmu dan teknologi pangan ini kan kita harus harus seimbang ya, kimianya, biologinya, fisika, sama matematika itu harus seimbang. Nah, Mm-mm. kebetulan kalau Alvar itu, lebih condongnya itu ke kimia, fisika, sama matematika gitu. Jadi Hmm. biologinya kurang gitu, agak Gitu. agak agak gimana gitu. Ah, iya, Soalnya iya, iya. apa, hafalannya emang kurang gitu kan kalau saya. Ah, Jadi yang ah, menantang banget itu adalah ya gimana gimana caranya kita di apa ya, di dunia di teknologi pangan itu, di kuliah itu kita bisa menyeimbangkan gitu, bahwa ilmu biologinya itu harus ada, ilmu kimianya harus ada, fisikanya ada, matematikanya ada gitu. Yang menyeimbangkan itu gimana gimana ya kita menyeimbangkan itu gitu. Karena, biologinya pun itu sebenarnya dia agak mepet ke kimia gitu. Jadi ada yang namanya itu oke. biokimia pangan gitu loh. Jadi Oh, dari mikrobiologi apa, dia ngeluarin senyawa apa yang ah, nanti senyawa itu bisa hilang kalau kita pakein apa gitu. Jadi, oh, agak agak puzzle gitu kan gitu. ah, Jadi yang ah, menantang tuh sebenarnya di situ sih. Tapi yang ah. pasti kalau misalkan, kita logical thinking-nya oke, terus kita apa ya, intinya logical thinking-nya oke, logical thinking-nya jalan, menurut menurut saya sih tinggal tinggal hafalannya aja, ini, namanya apa, ini namanya apa, nanti reaksinya seperti apa, menurut Alvar sih itu akan bisa apa ya, bisa lancar lah insya Allah gitu. Sih ya. Jadi buat yang biologinya nggak kuat, ya memang agak sedikit kerja keras untuk meningkatkan biologinya, tapi walau bagaimanapun Betul. tadi ke kimianya yang paling dominan gitu ya. Ya Oke, betul. Par, saya Ibu mau ini dulu nih. Nih eh, adik-adikmu nih masih Mhm. tutup kamera, masih malu-malu. Kok kayaknya seru banget sih ngobrol kayak gini ya. Kalau pada tutup kamera gitu ya. Ayo dong, nak. Ayo dibuka kameranya. Itu kan bentuk kita menghargai orang loh, ya. Masa ini Ibu ngobrol cuma beberapa orang gitu terus selainnya
tembok nggak jelas gitu kan. Ya terutama murid-murid deh. Ayo, Pakai seragam terutama dulu. murid-murid. Nah, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa nggak pakai seragam, asal pakai baju. Ya, oke. Ternyata persoalannya di seragam. Memang seharusnya pakai seragam batik nih harusnya. Tapi ya sudah lah, daripada kamu tutup kamera, nggak pakai batik pun nggak apa-apa deh. Tapi kamu pakai baju yang pasti ya. Oke. Far, sebenarnya profesi tekpang ini seberapa prospektif sih ke depannya? Seberapa prospektif ya, sebenarnya luas banget ya Bu Despa ya. Jadi kalau aku bilang bisnis produksinya itu yang pertama itu ada manufacturing. Jadi manufacturing itu kayak di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan makanan besar gitu ya. Itu dari manufacturing itu dia ada 3 lini. Yang pertama itu adalah quality control. Jadi quality control itu seperti yang tadi saya bilang gitu ya, dari bahan makanan tertentu itu dia ada mikrobiologi apa, misalkan kayak contohnya salmonella gitu. Nah, salmonella ini dia harus mati itu di angka berapa, terus quality apa jadinya kayak kualitas si keamanan si produk tersebut itu harus kita jaga. Dan itu nggak cuman keamanan aja, tapi juga misalkan kalau biskuit itu harus renyahnya itu kan ada hitungannya Bu Desva ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian belajar ilmu dan teknologi pangan lebih lanjut, jadi kekrispian makanan itu dia bisa diukur gitu. Jadi yang crispy-nya Oreo sama crispy-nya Ritz lah intinya gitu. Itu beda gitu. Nah, jadi gimana caranya kami menjaga biar si crispy-nya itu masih tetap segitu. Bagaimana caranya biar ukurannya tetap diameternya misal 2 cm, gimana caranya seperti itu. Jadi itu quality control, terus yang kedua adalah R&D. Jadi kalau R&D itu research and development, itu lebih banyaknya belajarnya gini. Kalau misalkan mau ada produk baru, kayak contohnya Indomie ya, kan Indomie itu banyak banget tuh. Ada Indomie mie Aceh, ada Indomie sambal mata, rica-rica gitu. Nah, itu semua berawal dari yang namanya R&D gitu, research and development gitu. Mereka mau bikin mau bikin makanan versi baru, kan mereka harus tahu bahannya itu dari apa aja gitu. Misalkan minyak apa yang mereka pakai, perasa apa yang mereka pakai, terus rasa bawang gorengnya itu dari mana. Nah, itu nanti lebih banyak ke tim R&D. Terus yang ketiga itu adalah produksi gitu. Jadi kalau misalkan untuk produksi itu mereka ngejaga bagaimana barang tersebut yang tadinya dari bahan baku itu masuk ke dalam mesin gitu kan, diproduksi untuk ke barang jadi gitu. Jadi nanti mainnya lebih ke optimasi sama nanti kayak target pembuatan lah seperti itu. Target Itu kalau produksi ya. betul, itu kalau di manufacturing. Terus ada juga di marketing. Jadi kalau misalkan marketing itu kan kayak marketing and sales itu mereka jualan. Jadi jualan itu nanti gini. Jadi di produk manufacturing itu dia ada 2 lini gitu. Jadi 2 lini itu yang pertama mereka bikin bahan baku untuk si apa namanya si kalau misalkan kita ambil contoh misalkan Indofood gitu ya, mereka pakai bahan bakunya itu adalah perasa gitu, misalkan perasa sambal matah atau minyak gitu. Nah, nanti ada lagi satu perusahaan yang dia itu bikin flavoring, bikin perasa untuk si Indofood-nya itu gitu. Jadi marketing makanan ini dia lebih banyaknya dia akan muter gitu kan ke FMCG terus bilang, "Oh, kita ada produk baru loh. Kita ada misalkan ada Dove Improver." Gitu. Jadi Dove Improver ini yang biasanya bikin kelembutannya sampai 30%, tapi kalau misalkan pakai yang baru ini dia ada 40% gitu. Jadi marketingnya tuh jalan gitu. Jadi kan kita harus kalau misalkan kita mau nawarin barang gitu kan kita harus tahu ilmunya dulu ya. Ya, Gitu. benar. Kayak ini flavor ini tuh dia lebih bagus loh dari flavor yang lain karena yang flavor yang ini tuh mengandung apa-apa gitu. Marketing itu bisa. Terus kalau misalkan teman-teman mau masuk ke PNS itu bisa juga gitu. Dari Gitu. ada LPPOM, ada BPOM gitu kan yang kayak pengawasan dan edukasi Pengawas gitu. ya, oke. Betul. Karena kan mungkin beberapa tahun yang lalu kan sering ada tuh berita-berita yang
misalkan berasnya beras plastik atau apa Aha, namanya dia pakai baksonya pakai formalin gitu kan. Nah, itu kan aha, suka ada tuh yang dari BPOM dia turun ke jalan terus mereka ngecekin gitu. Nah, itu ke PNS oke, pun itu juga bisa LPPOM sama yes, oke, BPOM. oke, oke. Terus kalau misalkan teman-teman konsultan pun juga bisa gitu. Tapi Mhm, biasanya kalau konsultan ini biasanya konsultan dari ITP itu mereka biasanya udah pernah di manufacturing gitu. Mereka udah tahu kualitasnya seperti apa, R&D-nya seperti apa, produksinya bagaimana, baru mhm, mereka jadi konsultan gitu. Jadi konsultan mhm, tuh mungkin lebih ke kalau misalkan ada UMKM yang Pak ini saya mau bikin keripik pisang gitu. Gimana sih mhm, biar keripik pisangnya enak gitu. Nah, mhm, nanti dia jadi konsultan. Oh, kalau keripik pisangnya mau keripik pisang yang enak, yang renyah itu berarti harus diapain dulu menurut kemana gitu. Regulator itu mhm. bisa gitu. Jadi lumayan banyak sih Banyak sebenarnya, ya? banyak banget kalau misalkan disebutin gitu. Mhm, Dan, mungkin cerita dikit juga karena di ilmu dan teknologi pangan ini yang kalian pelajari itu lebih ke logical thinking, kalian logikanya itu jalan gitu. Maksudnya, mhm, kalian punya punya bahannya itu apa, apa sama apa, kalian pengen tahu outputnya itu kemana gitu. Nah, nanti misalkan dari 3 komponen ini harus kalian apain sih untuk mencapai ke situ gitu. Jadi kan logical thinking-nya jalan ya Bu Rizka ya. Jadi sebenarnya iya iya, kalaupun nanti kalian mau masuk, ke kerjaan yang bukan menurut ke teknologi pangan, itu pun menurut menurut aku itu mudah banget gitu. Karena logical thinking mhm, kalian itu udah sangat diuji lah gitu di teknologi pangan gitu. Apalagi ilmu dan teknologi pangan ini setiap setiap apa ya, setiap pelajarannya itu benar-benar dikupas banget barang ini itu untuk apa. Terus nanti kalau misalkan dipasangin sama si senyawa A, senyawa B, nanti jadinya bagaimana gitu. mmm, Jadi logical thinking-nya benar-benar akan jalan banget gitu sih, oke, Bu oke, Desfa. oke, oke. Ya, ini juga kayaknya dunia yang nggak akan mati ya. Betul, Soalnya orang kalau butuh makan terus. betul, betul. Kalau saya bilang ya selama manusia Ada butuh manusia. makan, ya selama manusia butuh makan, teknologi pangan nggak akan mati. Oke, oke, oke. Oke, jadi sangat menarik sekali ya. Ternyata sesuatu yang kita makan nggak sesimpel itu ya. Kita taunya, wah Betul. enak nih, wah crunchy nih, wah lembut nih. Ternyata Iya, ada orang-orang yang di balik itu gitu ya. betul. Oke. Kalau secara karakter nih, Far, sebenarnya karakter orang-orang ya karakter yang paling perlu banget nih buat orang-orang teknik pangan terutama tuh apa, Far? Ada nggak Karakter ya. karakter tertentu? Sebenarnya sih selama dia mau belajar, selama dia nggak mau nyerah, dan terus berpikir ke depan gitu ya, menurut Aufar sih, dia akan survive gitu di ilmu dan teknologi pangan. Karena seperti yang tadi, Aufar bilang, bahwa di ilmu dan teknologi pangan ini logical thinking-nya itu benar-benar diasah banget. Jadi kalau buat teman-teman yang gampang nyerah, buat teman-teman yang istilahnya kayak, "Aduh logika ini ribet," gitu. Nah itu menurut menurut aku akan agak susah gitu. Jadi memang karakternya itu memang yang harus apa ya, harus pengen Mau tahu coba terus gitu. ya, mau tahu Mau mau inovasi mau ya. tahu, mau coba Nah, gitu. Itu menurut Aufar dia akan lebih mudah gitu untuk, memahami, ilmu dan teknologi pangan gitu sih. baik, baik, baik. Berarti ini butuh orang yang suka menganalisa, kreatif karena berkaitan dengan inovasi ya. Karena makanan Betul, berkembang terus ya, Far ya. betul Gitu. betul Ibu. Sekarang makanannya begini gitu kan. Indomie aja dari 2 jenis jadi beragam gitu kan. Iya. Dulunya cuma ada goreng sama soto, sekarang udah ada kari ayam, mie Benar, Aceh, sambal benar. mata, rica-rica, wah Iya, banyak deh. iya. Yang terbaru kemarin tuh apa tuh? Indomie kayak spaghetti bolognese gitu. Jadi ibu Oh iya, mie Getty, betul. jadi ibu bandingin yang pasta tuh yang bolognese yang asli sama yang Indomie enakan yang mana ya gitu. Jadi memang akan terus berkembang. Mungkin nanti ada Betul. Indomie rasa apalah gitu ya. Nah, itu Iya, adalah kerjaan anak teknik pangan. Salah satunya karena butuh inovasi ya. Oke, Far, nih nggak kerasa kita udah 30 menit nih oh, oke. ngobrol-ngobrol. Mungkin ada adik-adik yang pengen tanya. Selamat datang Ikra. Ikra udah hadir. Alhamdulillah. Oke, sebelum selesai sama Kak Over nih, buat anak-anakku sekalian boleh tanya-tanya nih sama Kak Aufar, mumpung
ada yang bisa jawab langsung nih, orang teknik pangannya langsung. Silakan Nak, kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak usah malu. Ya, atau nanya-nanya trivia gitu, kayak Kak kok orang-orang bilang mie itu ada lilinnya sih, yang gitu-gitu boleh Oh iya. juga kalau Oh, penasaran. benar nggak sih mie bikin sakit itu apa? Bu Despa, saya pernah nanya Bu Despa. Oh, Bu Eli yang penasaran. Silakan Bu Eli. Iya. Ini waktu Alfar belum ketemu Bu Eli kali ya waktu itu ya? Belum. Saya masuk Alpus 1 itu tahun 2014. Oh iya, saya lulus Alfar, berarti. Oke. Kebetulan anak saya ada di teknik pangan juga nih, Oh, baru masuk gitu ya, baru tapi setahun ini baru belajar bahasa, kebetulan ke Turki ya. Oh ya. Jadi baru kuliahnya baru tahun depan berarti. Tadi kan kalau di IPB itu ada ilmu dan teknik pangan ya? Ya, ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi pangan. Kalau di sana itu cuma food engineering. Itu bedanya apa? Dan kalau di Indonesia ini selain IPB kan ada beberapa universitas lain mungkin yang ada teknik pangannya gitu. Itu di mana lagi, Kak? Ya, yang pertama bedanya food engineering sama ilmu dan teknologi pangan ya. Jadi mungkin balik lagi ke yang tadi, kalau ilmu dan teknologi pangan itu mereka lebih banyaknya mempelajari dasar-dasar ilmunya gitu. Jadi dasar-dasar untuk senyawa A, misalkan di bahan baku apa itu ada senyawanya itu ada A, ada B, ada C. Kalau misalkan mau dibikin mungkin kasih contoh ya kali ya. Misalkan tepung gitu. Tepung itu kita bisa bikin banyak banget gitu. Ada mie, ada roti, terus ada kue gitu. Nah, kita harus tahu nih tepung apa sih yang dipakai untuk bikin kue, tepung apa yang dipakai untuk bikin roti gitu. Karena berbeda. Kalau misalkan kita mau bikin roti, kami butuh tepung terigu yang berprotein tinggi. Kalau misalkan kita bikin kue, itu butuh yang tepung terigu yang proteinnya rendah gitu. Jadi lebih banyaknya ke ilmu yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang food engineering, kalau yang saya tahu ya itu lebih banyak ke proses produksinya gitu. Jadi proses produksinya itu dari bahan baku A itu harus diapain, maksudnya harus diapain itu dia apakah harus dipipihin dulu, apakah harus disaring dulu. Jadi lebih banyaknya itu ke pengaplikasian teknologi untuk ngebuat si makanan tersebut gitu. Jadi lebih banyaknya mungkin ke situ sih Bu untuk perbedaannya gitu. Jadi yang satu ngomongin senyawa-senyawa yang terjadi apa aja, tapi kalau yang satu itu ke pengaplikasiannya itu seperti apa gitu. Itu yang saya tahu perbedaan antara food engineering dengan kalau saya kan ini food science and technology gitu. Terus yang kedua, untuk ITP itu selain di IPB di mana? Kalau yang saya tahu selain IPB itu ada juga di UNS, sama kalau nggak salah ITB di tahun ini tuh kalau nggak salah ada juga ya ilmu dan teknologi pangan ya. Udah ada ya? Ada, di ITB sudah ada. Udah di ITB sudah ada. Nah itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ITP yang terbaik yang mana? Saya masih percaya IPB itu masih yang terbaik gitu. Kenapa? Karena memang pelopor selalu maju di betul, depan. Betul. Karena ITP ini dia udah apa ya? Lama itu ya. Umurnya udah lama banget gitu. Saya lupa sih udah berapa tahun. Cuman yang paling pertama, yang paling oke dan kurikulumnya lengkap itu memang di IPB gitu. Bukan berarti menjelekkan yang lain, tapi kalau IPB itu yang memang yang terbaik gitu. Seperti tapi itu sih. Karena yang tua banyak taunya gitu ya. Betul. Udah ngelewatin, oh yang ini kurang ya gitu ya. Ini lebih gitu. Udah lebih ngerti gitu ya Far ya. Iya. Menjawab nggak Ibu Lia? Iya. Kebetulan juga berarti di IPB itu memang yang paling tinggi ya ininya ya. Betul, yang paling tinggi dan kurikulumnya itu paling lengkap. Enggak, maksudnya di IPB sendiri jurusan teknik pangan ini dibanding jurusan teknik-teknik yang lain.
Oh iya, betul. Kalau di IPB itu terkenalnya ada 2 jurusan yang terkenal banget, itu ada Ilmu dan Teknologi Pangan, sama satu lagi itu Gizi Masyarakat. Itu 2 yang tertinggi Gizinya memang. gitu. Betul. Oke, makasih Kak Ada satu Afar. lagi Ya, Far yang sama-sama Ibu. sekarang ini juga Oh, aktuaria, iya aktuaria betul. IPB. Aktuaria, iya betul. Itu dia hampir Iya, sama tuh sama statistik. iya benar. Oke, masih ada satu kesempatan nih sebelum kita berangkat dari soal makanan. Kita mau mengunyah yang keras-keras abis ini ya. Ini dari makanan kita mau ke metal ini. Oke, silakan yang lain. Saya mau nanya. Ada pertanyaan? Oke, Citra, silakan Citra. Iya, Silakan, Mbak. jadi Kak, aku mau nanya, itu Ya. kimianya itu dia lebih cenderung ke materi apa ya kalau di SMA? Soalnya kan banyak yang masih belum kebayang juga, mungkin Betul. boleh dijelasin. Oke. Oke. Materi apa ya? Jujur aku udah agak-agak lupa ya. Cuman yang pasti itu dia mempelajari lebih ke kalian belajar reaksi Maillard nggak ya? Namanya itu reaksi Maillard. Jadi kalau reaksi Maillard itu adalah proses pencoklatan pada tepung. Jadi aduh, kimia pelajaran apa ya? Kalau agak susah nih pertanyaannya nih. Aku coba ini dulu deh. Atau enggak Citra boleh sebutin nggak kalau kimianya kalian itu belajarnya apa aja ya? Mungkin dari Soalnya udah situ tua aku nih bisa nebak Citra, gitu. udah 10 tahun lalu. Iya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Udah nggak baca kimia lagi. Sebenarnya kalau yang kelas 10 itu kan dia masih kayak dasar-dasar kayak ngebahas tentang atom, tabel periodiknya gitu kan. Oh, oke. Nah ya, terus habis itu kelas 11 tuh lebih kayak nyambung sama fisikanya, semacam termodinamikanya kayak gitu. Kalau di kelas 12 ini ngebahas tentang yang oksidasi, reduksi, korosi kayak gitu-gitu, Kak. Oke. Oh, oke. Oke, kebayang. Jadi nanti kalau misalkan kimianya yang ada di ilmu dan teknologi pangan itu nanti lebih banyaknya gini. Senyawa yang ada di dalam ya udah aku kasih contohnya roti lagi deh ya. Karena kebetulan aku kalau misalkan di ITP itu dari semester awal sampai semester akhir tuh selalu magang sama dapat proyeknya itu selalu roti. Jadi senyawanya tuh ini nanti Citra boleh ini sendiri ya, boleh boleh mengartikan sendiri ya. Jadi kalau misalkan di tepung itu dia ada tepung yang proteinnya tinggi gitu. Kalau misalkan dia mau bikin roti, kenapa kita harus pakai proteinnya tinggi? Karena protein yang tinggi itu dia bisa menarik senyawa. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama ragi, terus dia dipanasin, nah nanti ragi itu kan dia sifatnya dia kan mikrobiologi ya. Ragi itu mikrobiologi. Jadi dia itu makan si proteinnya. Jadi nanti dari protein itu dia akan berubah jadi senyawa-senyawa kecil nih. Nah, nanti senyawa-senyawa kecil itu kalau misalkan dia dipanasin, dia akan menyebabkan rongga-rongga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu roti ya, kalau misalkan kalian gigit gitu jadi setengah, kan pasti kalian bisa ngeliat tuh ada Bolong-bolongnya gitu. bolong-bolongnya gitu, Yeah. betul. Nah, itu jadinya kayak jadi bolong-bolongnya itulah itu reaksi yang terjadi saat si raginya dia makan si proteinnya terus dia dipanasin gitu. Jadi dia mengeluarkan yang namanya itu CO2 gitu. Jadi karena itu dia ada rongga-rongganya gitu. Jadi semakin tinggi proteinnya, semakin banyak rongga-rongganya yang menyebabkan si rongga-rongga tersebut itu dia bikin rotinya itu makin lembut gitu. Beda kan kalau misalkan teman-teman bikin kue gitu. Kalau misalkan kue kan dia nggak ada rongga-rongganya kan. Karena tepung yang dipakai itu dia tepung protein rendah gitu. Jadi saat dia dipanasin dia
mengembangnya itu maksudnya CO2-nya itu nggak sebanyak si tepung protein yang tinggi gitu. Jadi itu salah satu ilmu kimia yang nanti akan Citra pelajarin sama nanti teman-teman pelajarin di situ gitu. Jadi mungkin bisa diartiin sendiri kali ya, itu Kira-kira kimianya masuknya kemana gitu. kemana, kira-kira kemana gitu. Mohon maaf karena jujur lupa. Iya. Gitu sih. Masih Kak, Iya, sama-sama. Ngejawab ya Citra ya? jawab kok jadi Jawab kebayang. ya. Jadi kebayang ya. Sayang Oke. ya. Oke. Ini Citra salah satu yang punya minat ke tekpang memang gitu Oh, kan. bagus. Tapi Bagus masih sekali. ragu-ragu, Far. Bagus. Oke, Alvar, thank you banget. Ini nggak kerasa banget ya. Udah cerita-cerita tentang dunia teknik pangan. Mudah-mudahan nih buat adik-adiknya udah makin jelas nih kalau mau masuk ke teknik pangan, kira-kira bakal apa yang dihadapin gitu. Ini makasih banget ya, Alvar ya, untuk pemaparannya. Ya, Gitu. mungkin nanti buat teman-teman yang malu atau kayak sekarang nggak kepikiran tapi nanti kepikiran gitu, mungkin bisa reach out aku ke nomor telepon aku nanti. Mungkin Bu Desva, nanti mungkin teman-teman bisa nanya ke Bu Desva kali ya, nanti nomornya Kak Alvar yang mana. Jadi nanti aku akan bantu sebisa aku untuk ngejawab pertanyaan teman-teman seputar ilmu dan teknologi pangan. Oke, Kayak gitu sih. sip. Thank you banget, Alvar. Kita kasih applause dulu dong buat Kakak Alvar. Oke. Alvar, ini dari makanan mau beralih ke yang keras-keras, yaitu metal. Judulnya metalurgi, teknik metalurgi. Kita udah kedatangan Kakak Ihan. Kakak Ihan paling kecil, jadi Kakak Ihan belakangan ya. Oke, jadi Han kok udah pulang aja, Han? Iya. Belum nengokin ke sana, Han. Belum ke Spanyol, udah pulang, Ihan. Mas Alvar, sukses ya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Oke. Terima kasih Alvar. Iya, sama-sama Ibu. Iya, nih guru-guru Alvar yang lama-lama ini. Ini Alvar inget nggak, Far? Bapak Far? Yang masih terpisah dalam satu. Saya ingat muka tapi nggak ingat nama Pak, maaf. Oke, kita akan lanjut ya. Pak Agus Alvar. Oh ya Allah, Pak Agus. Itu Pak Agus Alvar. Sama Misner. Alvar, parah nih Alvar nih. Pak Agus agak ini, mungkin protein tinggi jadi agak membengkak ya. Oh begitu Ibu ya. Aduh. Yeah. Oke, nah kita akan beralih nih ke kakak yang satu lagi. Di sini sudah hadir kakak kalian angkatan 35 atau 36 ya Ikra ya. Di sini sudah hadir ada Ikra Setia Utama. Nah, Kak Ikra ini 35 ya, Pak? 35 ya Ikra ya? 36, Ibu. Oh, 36 ya. 36 ya. Dulu kuliah di ITB ambilnya, nah ntar biar Ikra sendiri deh yang cerita. Ikra, silakan memperkenalkan diri. Ibu pengen nayangin CV-nya tapi kayaknya makan waktu. Langsung Ikra cerita aja deh. Ikra dulu awalnya tuh kuliah di ITB, jurusan apa, Ikra? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desva. Aku mau sapa-sapa Bapak dan Ibu guru dulu. Bu Desva, ada Pak Agus, tadi kelihatan ada Miss Mariam. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dan Ibu guru lainnya. Pagi juga Mas Alvar sama Mas Rehan. Aku tadi mau cari, aku ngeliat backgroundnya Mas Alvar keren tuh. Aku mau cari ITB nggak nemu, ya udahlah, polosan aja lah. Oke, aku dari kuliah di ITB tahun angkatan hitungannya angkatan 2014. Pertama kali itu lulus dari Alpus masih galau, jadi aku salah satu pasiennya Bu Desva. Pasien intensif, pasien akutnya Bu Desva, jadi sempat di ruang BK cukup lama, akhirnya memutuskan untuk dengan berbagai macam pertimbangan, memutuskan untuk ambil FTTM ITB, Fakultas Teknik Tambang Minyak ITB. Akhirnya tahun kedua masuk setelah bermimpi sekian tahun jadi dokter ya. Betul. Kemudian masuk ke teknik metalurgi dan sekarang sudah kerja sekitar 2,5 tahun masuk melalui program manajemen trainee di Indika Energy. Kurang lebih briefnya itu dulu, Bu. Oke. Nah, dulu Ikra
Jadi kalau ingat Ikra itu emang kenangannya tuh dulu Ikra cita-citanya pengen jadi dokter. Jadi ini kenapa Ibu angkat ini? Karena tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir seperti Ikra memutuskan yang awalnya pengen jadi dokter akhirnya masuk FTTM. Betul. Nah ya, jadi bisa saja itu terjadi ya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena ada yang FK harga mati ya umum lah di Al Azhar 1 ya FK harga mati gitu ya tapi ya memang bisa jadi kemungkinan di detik-detik terakhir memutuskan yang lain itu sangat bisa terjadi gitu. Sangat umum terjadi. Sangat umum terjadi ya benar. Jadi waktu masuk FTTM kan masuk FTTM itu di tahun kedua baru dapat peminatan dan dapatnya di metalurgi gitu ya Ikra ya. Ya betul Ibu. Oke. Teknik metalurgi itu sebenarnya apa nih Kra? Biar adik-adik ini paham. Apaan tuh? Oke. Belajar apaan? Oke. Kalau belajar apaannya setelah lulus dari SMA itu kan kalau di ITB ini emang agak unik ya. Dia masuk ke TPB dulu tahun pembelajaran bersama kalau nggak salah. Tahun pertama bersama kalau nggak salah. Jadi dikasih kesempatan setahun buat mikir ini kalian sebenarnya mau jurusan apa sih? Jadi ada waktu kalau misalnya di ITB. Kalau jadi kalian milih sektor dulu, milih rumpun, milih fakultas dulu, masih dikasih waktu mikir nih, silakan mikir nih mau pilih jurusan apa. Nah kita masuk di 1 tahun belajar kok cuma mafiki doang, matematika, fisika, kimia. Nah mostly di ITB karena teknik kita biologinya sangat sedikit kecuali yang berhubungan dengan organisme makhluk hidup. Jadi rata-rata mostly matematika, fisika, kimia. Nah itu di tahun pertama itu berantem tuh ngadu-ngaduan tinggi-tinggian nilai siapa yang bisa masuk jurusan favorit duluan. Iya. Nah, kalau misalnya setelah selesai kita bisa milih aku setelah masuk FTTM itu bisa milih 4 jurusan. Nah aku kalau mau ngejelasin teknik metalurgi mau nggak mau harus sedikit recall yang lain juga. Nyerempet Jadi ya? Ya nyerempet juga. Jadi kalau FTTM itu hubungannya sama ESDM. ESDM itu kita kenal bahasa Indonesia ESDM, energi dan sumber daya mineral. Jadi ada 2 kelompok besar yaitu migas sama minerba. Migas itu minyak sama gas, minerba itu mineral sama batu bara. Jadi 2 kelompok besar inilah yang bisa menjadi pembeda. Jadi kalau misalnya kita bagi itu jadi 3 tahap itu cari, kita ambil, kita olah. Nah, jadi kalau misalnya aku kasih gampang, kalau takutnya ngebayangin ini sulit, kita ganti komoditasnya. Komoditasnya sekarang kita ganti, misalnya yang gampang apa ya? Sayur kangkung lah misalnya, Bu. Sayur kangkung. Harusnya semuanya kebayang ya. Jadi pertama tahapannya itu kita mau cari ini kangkung, kan mau makan kangkung ya. Kita cari nih kangkungnya itu ada di mana ya? Nah, mencari kangkung kan nggak gampang ya, kayak jalan belum tentu dapat. Nah, cara untuk tahu di mana kangkung berada, cari tahu posisi kangkung itu ada di mana, itu adalah tugasnya dari teknik geofisika dan teknik geologi. Jadi kalau misalnya mineral batu bara itu teknik geologi. Tapi kalau misalnya migas, itu yang cari teknik geofisika. Mereka melihat misalnya ada gunung menyimpang, oh kira-kira di sini ada sungai yang biasanya isinya ada suatu mineral berharga. Mereka mempelajari struktur, mereka nembusin sensor ke bawah, balik lagi ke atas, melihat perbedaan frekuensi dan segala macam. Oh, ada sesuatu nih di bawah. Nah, seni mencari sayur kangkungnya itu juga butuh ilmu. Nah, itu di bagiannya geologi sama geofisika. Nah, setelah kangkungnya dapat, kita tahu nih posisi kangkungnya ada di mana nih. Kita udah tahu, kemudian mau dipetik kan. Nah, metiknya juga nggak bisa sembarangan nih. Ini gimana metiknya? Apakah metik daunnya aja, ataukah sampai tangkainya, atau dicabut sampai akarnya. Nah, teknologi mengambil kangkungnya itu juga butuh pembelajaran khusus. Dalam hal ini, teknologi mengambil minerba ataupun migas. Nah, yang ngambil mineral atau batu bara, itu teknik tambang. Yang ngambil minyak, itu teknik perminyakan. Nah, jadi kita udah tahu cara nyarinya, kita udah tahu cara ngambilnya, dan terakhir kalau udah dapat kangkungnya di tangan kita, pasti kita olah dong. Nggak bisa langsung, ya mungkin bisa sih kalau timun dan segala macam, tapi kita mau olah kan, kita mau masak kan. Nah, masaknya ini, yang ngolahnya ini juga butuh ilmu.
ini masaknya mau di suhu berapa, apinya sebesar apa, campurannya apa aja, mau ditambah sodium kah, mau ditambah gula kah, tambah air lagi kah. Nah, campuran-campuran itu juga dipelajari. Nah, kalau minerba yang masak itu adalah teknik metalurgi yang akan kita bahas lebih lanjut. Kalau misalnya di migas, itu yang masak adalah teknik kimia. Nah, jadi kesepanjangan ESDM itu kurang lebih dijelaskan secara fakultasnya kurang lebih seperti itu. Kita bagi dua, minerba sama migas. Nanti mulai dari ngambil sampai ngolah itu punya karakter sendiri khusus. Jadi metalurgi itu kita lebih ke ngolah mineral, batu bara, migas juga bisa, sehingga nanti akhirnya kangkungnya, mineralnya, batu baranya bisa dipakai sama masyarakat luas. Kurang lebih penjelasannya, pelajarinya seperti itu. Iya, oke. Nih ngasih contohnya karena tadi habis ngomongin makanan, jadi ngasih contohnya kangkung gitu. Iya, jadi itu memang merupakan tahapan ya, metalurgi itu merupakan tahapan. Jadi ini bahan yang udah didapetin dari dalam bumi, mau dibikin apa gitu ya, mau diprosesnya gimana gitu kan Ikra ya? Betul. Oke, nah terus kalau contoh realnya deh nih, yang dalam keseharian yang sederhana nih, Kra, bisa kasih contoh nggak biar adik-adik ini makin tajam nih cara ngelihatnya? Oke, paling gampang apa ya? Kan ada ditemukan logam-logam, terus apa mau dijadikan apa gitu? Ya, kalau misalnya paling gampang mungkin tembaga kali ya. Jadi kita Indonesia salah satu yang cukup kaya sama tembaga ya. Tembaga banyak cukup banyak di Indonesia. Nah, itu diambil batuan bongkahan, misalnya bongkahan 1 ton, itu paling tembaganya cuma bergram-gram, jadi cuma ngambil sedikit aja. Dan itu bisa diolah lagi, biasanya kita jadiin kabel, atau jadiin bahan konduktor yang kita pakai. Jadi rata-rata ya semua yang, ya kalau misalnya teman-teman lihat kayak sekarang aja misalnya kalian kan lagi lihat layar nih ya, semuanya pasti lagi lihat layar laptop ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa mundur sebentar di point of view-nya kayak ngelihat laptop kalian. Ini dari apa sih? Dari plastik. Plastik itu olahan migas. Dalamnya ada apa? Dalamnya ada motherboard, ada prosesor, itu semuanya logam-logam berharga yang diolah dari dalam bumi pastinya. Nggak mungkin tiba-tiba ada dari dalam batuan diolah. Terus ngeliat apa lagi, ada kabel, dalamnya ada tembaga. Luarannya mungkin PTFE atau plastik juga olahan dari migas. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat tanpa kita sadari pun ya semuanya itu bahan-bahannya itu berhubungan sama kehidupan sehari-hari kita. Besi, atau tadi tembaga kabel, atau kaleng yang terbuat dari timah, itu semuanya diolah. Kita aja kadang yang nggak kelihatan karena pabriknya jauh-jauh rata-rata. Oke. Nah, itu belajar di teknik metalurgi itu paling dominan mata pelajaran apa nih? Mesti jago di mata pelajaran apa nih, Kra? Sorry Bu, bisa diulang Bu? Kalau belajar di teknik metalurgi itu mata pelajaran yang paling dominan yang harus kuat tuh terutama apa, Ika? Kalau misalnya secara keseluruhan, kalau di FTTM itu pasti matematika, fisika, kimia ya. Nah, kan FTTM ada 4, metalurgi, sisanya minyak, tambang, geofisika. Nah, yang paling dominan di metalurgi itu adalah kimianya Bu. Kimia juga. Sedangkan kimia juga. Tapi yang lain sebenarnya cuma beda dikit sih Bu, tapi semuanya dipelajari antara ketiga itu. Kalau matematika pasti absolut, kalau misalnya teknik nggak mungkin nggak ada matematika, cuma mungkin degree-nya nggak setinggi berlipat-lipat lah ya, nggak terlalu yang advance banget, tapi cukup intermediate juga udah cukup. Kalau matematika absolut pasti dipakai di semua teknik. Nah, tinggal fisika sama kimianya nih yang beda kadang. Nah, kalau misalnya di metalurgi kimianya dominan, sedangkan di yang lain nggak terlalu dominan. Tapi fisika sangat banyak juga digunakan. Kimia juga ya semuanya Bu, kecuali biologi ya, kurang lebih. Kecuali biologi ya. Kecuali dia masuk SITH tuh di ITB banyak biologinya. Tapi kalau mau masuk FTTM, terutama nanti mau ambil metalurgi,
ternyata sama ya kayak di teknik pangan. Kimianya lebih tinggi dan setelah itu fisika dan matematika. Walaupun ini saling berkait juga ya pastinya gitu ya. Betul. Nah, yang kimia ini kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin mineral, kita ngomongin logam, kan misalnya besi, itu kan unsurnya jelas ya, Fe. Kalau misalnya tembaga, Cu. Jadi ya mainnya pasti berhubungan sama unsur itu. Ya, biasanya kalau misalnya kita mau mereaksikan sesuatu, siapa yang harus direduksi, pakai apa reduktannya, apa yang teroksidasi, terus di suhu berapa, nah itu mulai masuk ke fisikanya, termodinamik. Jadi kurang lebih dua itu dominansi, Bu. Oke. Gimana anak-anakku yang masih pada ngumpet di balik layar? Mudah-mudahan jelas ya, walaupun masih ngumpet. Oke, yuk dibuka lagi yang masih off cam. Bentuk kita menghargai siapa yang sudah datang, sudah berbagi cerita, dibuka nak. Oke. Nah, tadi kan udah makin clear ya. Sorry Bu, untuk sebagai tambahan mungkin tadi kan pertanyaannya Citra juga ya. Aku mungkin bisa kasih sedikit gambaran buat teman-teman. Ini boleh share screen sedikit aja ya Bu? Oh boleh silakan. Oke. Ini udah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Ini yang Department of Metallurgical Engineering-nya. Udah. Ya, nah ini kalau misalnya teman-teman bingung, salah satu tahapan dalam mencari jurusan, teman-teman harus pastikan kan kalau teman-teman nyaman dan suka sama pelajaran-pelajarannya kan. Jadi teman-teman bisa research dulu di awal-awal untuk melihat kira-kira ini jurusannya belajarnya apa aja sih. Nanti kan bisa kelihatan, oh kayaknya aku cocok belajar ini, aku nyaman belajar ini. Nah, keywordnya teman-teman bisa cari silabus jurusan X di Universitas X. Nah, pasti biasanya di masing-masing website itu ada, ini aku sebagai gambaran aja, teman-teman bisa lihat sendiri silabusnya nanti belajar apa aja. Kalian bisa nimbang-nimbang, kayaknya mungkin aku cocok belajar ini, atau ngelihat kimia, aduh udah malas. Jadi ya cocokin aja sama background dan passion kalian. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, yang penting kalian nyaman ngelakuin atau ngejalaninnya. Oke. Iya. Jadi pelajari kurikulumnya ya. Lihat dulu kurikulumnya. Ya. Iya, kelihatan kira-kira, oh banyak kimia, aku alergi kimia gitu ya. Jangan dekat-dekat lah ya, yang lain aja ya. Tapi ini campuran ya Bu, aku lihat ada yang IPS juga ya Bu masuknya. Oh iya, wah mungkin ada anak IPS menjadi engineer kali. Mungkin dia tersesat atau memang dia kepo, pengen tahu dunia teknik ya, nggak ada masalah. Oke. Bu Despa, boleh tanya lagi Bu Despa? Oke, Bu Eli, silakan. Oke, Bu. Berat banget nggak sih kalau buat cewek kuliah di metalurgi ini? Gitu? Kalau buat cewek ya Bu, buat cewek sebenarnya kalau ngomongin proporsi, cewek kita maksudnya cewek di prodi itu ada sekitar prodi atau di FTTN ada sekitar 30%. Cuma kalau misalnya kita bawa budaya-budaya kolot yang zaman dulu, memang terlihat tabu. Tapi kalau misalnya sekarang kita melihat di perusahaan-perusahaan yang besar, Ibu, kan sekarang udah banyak equality, terus pemberdayaan perempuan juga semakin meningkat. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan tambang itu, dia nggak boleh narik cuma cowok doang. Jadi 50% harus cowok, 50% harus cewek. Dimana sekarang benar-benar strict untuk meningkatkan bahwa perusahaannya itu peduli terhadap isu-isu seperti itu. Jadi kalau misalnya proporsi emang sekarang cewek cukup dikategorikan berat. Cuma kalau misalnya ketika udah masuk perusahaan, kita udah nggak ngelihat lagi ini mau cewek mau cowok sama aja semuanya. Maksudnya kita nih misalkan kita sebagai perempuan berat nggak sih kuliah di situ gitu maksudnya? Secara fisik mungkin ya. Oh, secara fisik. Kali disuruh manggul tembaga gitu. Ya. Oke. Kalau secara fisik gini Bu, kita kan jatuhnya itu degree-nya nanti sarjana ya Bu. Kalau sarjana itu biasanya jarang turun ke lapangan Bu. Biasanya yang turun ke lapangan itu levelnya operator, itu degree-nya SMK, SMA.
D3 pun biasanya analis di lab. Tapi kalau misalnya sarjana itu mostly rata-rata di kantor, Bu. Semuanya di kantor. Tapi dalam proses kuliahnya gimana, Ikra? Dalam proses kuliah artinya secara fisik apakah perempuan cukup mampu untuk masuk ke dunia metalurgi atau perempuan-perempuannya masih perkasa apa gimana gitu? Di masa kuliah nih. Sebenarnya nggak harus ya, Bu. Kecuali mungkin jurusan geologi sama geofisika. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan Bu Eli. Kalau geologi sama geofisika berat. Nah, mereka harus jalan Benar. Di pegunungan, di hutan. Tapi selain dua itu karena dua itu yang masuk ke lembah, naik bukit ya. Betul, itu yang benar-benar fisiknya harus dilatih. Tapi selain dari dua itu semuanya sama aja sih. Karena kan walaupun misalnya tambangnya di pelosok, kita naik pesawat, kita naik kapal, kita naik mobil, nggak mungkin jalan, nggak mungkin berat lah. Tapi kalau geologi sama geofisika bisa jadi itu yang berat. Agak berat ya. Oke. Minyak, tambang, teknik kimia enggak sih. Oh, oke. Jadi buat yang cewek-cewek kalau pengen masuk ke dunia teknik metalurgi masih oke kata Ikra ya. Oke. Zaki raise hand, ada yang mau ditanyakan Zaki? Ya Bu, saya mau nanya Bu soal fakultas ini metalurgi. Oh ya, silakan. Oke, nggak apa-apa, langsung jawab aja nih. Saya jawab langsung nggak apa-apa Ikra ya? Boleh, silakan. Aku mau nanya sesuai yang tadi dijelasin sesi pertama tadi kan soal future pekerjaan masa depan ya yang dijelasin tadi. Yang di narasumber utama Ikra. Apa saja yang bakal pekerjaan yang bakal punah masa depan. Nah, sesuai yang aku tangkap dan paham, nggak menutup kemungkinan juga kan pasti fakultas yang kayak metalurgi dan pertambangan ini bakal ikut ditinggali juga karena emang dasar pekerjaan ini kan menambang yang dimana bukan energi terbarukan ya Kak. Nah, pertanyaan aku di sini gimana fakultas ini bakal survive di masa depan pekerjaannya biar tetap terus ada, itu aja sih. Oke, saya bagus banget nih Kak. Habis ngikutin tadi yang seminar utama ya. Gimana Ikra? Dunia metalurgi itu bakal punah nggak nih? Oke, lebih ngomongin ke dunia energi dan sumber dayanya aja ya. Memang demand untuk komoditas. Kalau misalnya ngomongin energi itu beda di komoditasnya. Kalau misalnya energi, kita akan selalu kita gunakan. Pasti kan ketika manusia mau beraktivitas, pasti menggunakan energi. Nah, sekarang komoditasnya yang berubah. Kalau misalnya dulu nambangnya batu bara, kenapa nambang batu bara? Karena demand-nya tinggi banget, jadi kita ngambilnya batu bara. Kalau misalnya batu bara udah nggak ada, terus mau nambang apa? Masih banyak, nikel. Ketika salah satu yang konvensional turun, energi konvensional turun, energi lain yang naik. Sekarang nikel harganya lagi tinggi banget, titanium lagi tinggi banget, dan asosiasinya juga lagi tinggi banget. Jadi, apa yang dunia butuhkan, itu menyesuaikan. Jadi kalau misalnya batu bara udah ditambang lagi, oke, batu bara ditinggalin, ganti komoditas lain sekarang. Sekarang, let's say mobil listrik. Renewable energy basisnya pakai listrik. Sekarang mobil listrik yang lagi high demand. Mobil listrik komponen ekonomikal yang paling mahalnya ada di baterai, penggunaan di baterainya. Nah, di baterai itu isinya apa aja? Di dalam baterai itu isinya nikel, titanium, dan lain-lain. Nah, jadi di bagian-bagian itu nanti yang ketika demand-nya tinggi, disitulah orang-orang akan berpindah. Nah, jadi yang shifting adalah bukan cuma energinya, tapi komoditasnya juga shifting. Nah, nanti kalau misalnya memang batu bara sudah habis, ya udah tinggalkan, nggak perlu dipikirin lagi. Karena ketika di sana udah nggak ekonomikal lagi, juga nggak ada yang itu lagi. Tinggal ganti komoditasnya komoditas apa. Nikel lagi tinggi banget, soalnya Indonesia lagi itu banget. Fakta menarik ini juga, misalnya, sendok atau garpu yang teman-teman gunain saat ini, itu nggak ada yang made in Indonesia. Sampai tahun 2020. Ini trivia menyedihkan dari metalurgi. Sendok yang kita makan itu nggak ada, stainless steel yang kita pakai itu nggak ada yang buatan dari Indonesia. Oh ya, kenapa begitu? Nggak ada yang bisa, Bu. Kita nggak ada yang bisa, teknologi kita belum mampu. Nah, baru di tahun 2020 di Sulawesi, di Morowali, baru ada 2-3 pabrik stainless steel baru masuk di Indonesia. Itu pun dikuasai sama China mainly, 50% investornya masih punya China. Jadi mulai perkembangannya ya mulai berbeda gitu. Kita pun juga sebenarnya itu pun juga baru mulai gitu untuk bikin stainless steel. Jadi kalau misalnya ditanya apakah jurusannya akan mati, kalau misalnya mati nggak mungkin. Demand-nya berkurang,
demand-nya akan berkurang untuk komoditas yang konvensional. Untuk komoditas yang lebih green, yang lebih renewable, pasti akan semakin naik, dan nanti akan menyesuaikan. Itu dari segi mineralnya. Mungkin batu bara, oke, kita nggak usah ngomongin batu bara. Mineralnya, mineral yang terbarukan atau ya energi. Let's say kamu misalnya mau bahas apa renewable sumbernya, wind turbine. Wind turbine terbuat dari material-material logam semua. Nggak mungkin kalau misalnya sampai saat ini belum ada material-material yang nggak terbuat dari logam untuk hal-hal untuk pembuatan wind turbine. Terus solar panel, dalamnya semuanya mostly 90% silika. Silika itu juga nggak bisa diambil dari itu langsung, jadi harus diolah juga, itu masih melalui proses metalurgis. Apalagi di Perancis, misalnya nuklir juga masuknya ke metalurgi juga pengolahannya. Kita juga belajar tentang itu. Jadi ya komoditasnya yang shifting. Nah kalau misalnya paling yang minyak mungkin kalau misalnya benar-benar ditinggalkan, itu untuk yang bahan bakar. Bahan bakar mungkin akan hilang, let's say 50 tahun lagi, 2050 lah, hilang semua. Nah untuk minyak itu, BBM yang digunakan dari minyak itu 60%. 40% sisanya dipakai buat plastik. Plastik sampai saat ini mungkin masih akan saat kita gunakan. Nah shiftingnya kemana? Kalau misalnya dari segi migas, itu minyak yang konvensional, gas yang lebih green dan lebih akan dikejar. Gas alam kita tinggi banget. Papua, kemarin perusahaan aku juga baru bikin pabrik di sana. Kita bikin pabrik untuk BP, British Petroleum, itu untuk pengolahan gas. Di sana di Teluk Papua, itu salah satu teluk gas terbesar. Potensi Indonesia, salah satu terbesar juga di Asia. Jadi nanti shiftingnya akan ke arah gas. Apalagi selain ke arah gas? Oh, ada juga energi terbarukan di geothermal. Itu dipelajari sama teknik perminyakan, sama teknik geofisika. Bahan-bahannya dari mana aja, equipment-nya dan segala macam, dari bahan-bahan tambang juga, diolah juga dari metalurgi. Kita ngambil gas dari alam, kita ngambil panas dari bawah ke atas untuk muterin turbine untuk bikin listrik. Nah, jadi kalau misalnya emang dunia bergerak ke arah sana, komoditas konvensionalnya memang akan turun. Kalau memang perlu tinggalkan saja, karena juga mungkin nggak baik dan sudah tidak ekonomikal. Nah, kita cari alternatif lain untuk komoditas yang lebih baik dan lebih bisa diterima sama masyarakat. Kurang lebih kayak gitu. Artinya masih tetap bisa survive ya. Artinya masih tetap bisa survive lah ya, karena tetap membutuhkan pengolahan gitu ya, Ikra ya. Iya, ya kalau misalnya mungkin manusia berhenti bergerak, bisa jadi mati. Tapi kalau misalnya selama kita masih bergerak, masih mau pindah tempat, masih mau dingin, nyalain AC, nyalain kipas, listrik, dan segala macam, nggak mungkin hilang. Oke, metalurgi akan tetap ada. Iya. Iya, jadi komoditasnya yang berubah tadi ya, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Oke, barangkali dari yang lain, kalau mau langsung bertanya nggak apa-apa. Aku juga lagi ngerjain ini kebetulan Zaki, aku di Tripatra di Indika Energi. Aku lagi kebetulan jadi tim juga yang bangun pabrik geothermal di Gunung Salak. Jadi sekarang kita yang kemarinnya kita memang banyak oil, sekarang karena demand-nya udah berubah, kita main juga di panas bumi. Gitu. Jadi ngambil panas di gunung, rata-rata di gunung kalau misalnya panas bumi. Oke, luar biasa omongannya tingkat tinggi ini ya. Harus mengolah lebih tinggi lagi nih. Oke, Kra, terus kalau buat adik-adik, kayaknya udah makin jelas banget dunia metalurgi itu kayak gimana, terus prospek ke depannya udah pasti selama manusia masih hidup bergerak ya, membutuhkan yaitu dunia metalurgi masih akan terus menyesuaikan tentunya sesuai dengan kebutuhan dari manusia gitu ya. Tadi kita juga udah tanya mata pelajaran apa yang paling dominan, dan lihat kurikulumnya. Yang paling menantang atau ya yang paling menantang di metalurgi itu apa sih sebenarnya, atau hal yang mesti siap banget deh, baik secara karakter maupun secara potensi gitu, apa? Oke, aku kalau mau ngejelasin menantang sama karakter, aku izin share foto-foto ya Bu, biar kita bisa sambil deskripsiin. Oke. Nah, jadi ini salah satu contoh kalau misalnya teman-teman kerja di tambang, ini namanya open pit, jadi ada emang daerah khusus. Biasanya nambang sesuatu itu kalau nggak tembaga, emas,
ini biasanya tembaga sama emas. Memang tempatnya pasti di ujung ya. Kalaupun ada barang berharga di kota, izinnya juga nggak bakal keluar. Pasti biasanya ada di wilayah-wilayah di ujungnya. Jadi ini salah satu kalau misalnya di tambang. Ini kalau misalnya ini kemarin proyek yang aku kerjain juga, ini pelabuhan untuk bahan bakar minyak. Nah, ini karena tadi Zaki menanya juga, kebetulan ini juga kita ngerjain minyak, tapi versi yang renewable, versi green, yaitu CPO, crude palm oil. Jadi dari kelapa sawit, sekarang rata-rata udah 3 proyek terakhir kita, itu minyaknya udah shifting ke kelapa sawit. Jadi sesuai sama program pemerintahnya Jokowi untuk bikin B30 sampai B100. Mana-mana dari fuelnya benar-benar dari crude palm oil. Nah, ini di mana kapal tankernya akan merapat di sini, nanti akan disedot sampai masuk ke dalam tangki yang ada di sini. Ini posisinya kemarin aku di Balikpapan. Nah, hasilnya nanti minyaknya masuk ke dalam sini, masuk ke dalam tangki ini. Minyak CPO B berapa ya kemarin? B30 kalau nggak salah. Ini klien kita dari ExxonMobil. Ini tempat storage tankinya, jadi ini akan mensuplai bahan bakar untuk kota Balikpapan. Sama ini open pit juga yang tadi, dan ini salah satu pabrik gas juga, natural gas. Salah satu ini juga komoditas renewable juga, green juga. Nggak renewable sih kalau gas, lebih ke green sih, alternatif konvensional. Ini di Senoro kita juga bangun ini. Jadi untuk menjawab tantangannya, yang pertama adalah lokasi. Aku nggak bisa bohong, tidak bisa dipungkiri bahwa memang lokasinya tantangannya jauh, tidak di kota, kurang lebih di remote. Persentase yang di kota mungkin sangat mungkin ada di kota, di kantornya. Kebetulan aku di kota, penempatannya aku kerja di Jakarta, di Bintaro. Teman-teman ada yang di Bintaro, di seberang Hotel Santika kantornya. Nah, emang penempatan di Jakarta, tapi 20% itu paling cuma 20% lah yang ada di kantor di perkotaan. Tapi mostly tantangan yang pertama adalah lokasi. Jarang banget ada mineral atau migas yang ada di perkotaan. Jadi itu tantangan yang pertama adalah lokasinya, Bu. Oke. Tantangan yang kedua adalah dari segi teknologi. Yang paling sedih sih sebenarnya. Ya, kita sayangnya research-nya masih kurang hebat ya. Teknologi rata-rata, teknologi stainless steel tadi masih China. Kita biasanya siklusnya itu kita 80% ngambil semua, kayak misalnya di Krakatau Steel, terus sekarang ada Krakatau POSCO. Perkawinan dari Krakatau Steel sama POSCO Korea. Nah, itu di Krakatau POSCO itu ada di Cilegon, bikin steel juga. Walaupun dia dia tuh anaknya dari Krakatau Steel, tapi sekarang keuntungannya bisa ngalahin bapaknya. Jadi Krakatau Steel lebih hebat karena pakai teknologinya Korea, pakai SOP-nya Korea. Nah, itu awalnya 80% orang Korea, 20% orang Indo. Pada akhirnya sekarang bisa 50-50. Nah, jadi itu yang biasanya dilakukan sama pemerintah kita. Kita serap, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, nanti baru kita pelan-pelan pushing orang-orang lokalnya lebih ke dalam, lebih masuk. Jadi emang teknologinya tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin Indonesia research-nya memang kurang begitu itu ya. Jadi teknologinya kita masih yang tertinggal. Terus tantangan terakhir itu peraturannya, Bu. Peraturannya sekarang alhamdulillah sudah melek, dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kalau dulu itu kita nambang itu benar-benar nambang tanah air. Jadi tanah kita tambang, kita ambil tanah, kita jual. Jadi benar-benar kita jual tanah air. Sekarang, kita harus ada peraturan di UU 2009 itu. Kita nambang, tanahnya kita ambil, itu nggak boleh kemana-mana. Tanah itu nggak boleh keluar Indonesia. Diolah dulu sampai 99% jadi tembaga, jadi timah, jadi emas, jadi nikel. Baru boleh dijual keluar. Tujuannya buat apa? Untuk kemakmuran di Indo, di makin terus industri. Nah, alhamdulillah baru tahun 2009, jadi sebenarnya baru dimulai sebenarnya, kita tuh baru sadar, baru merdeka. Aduh sedih ya, setelah sedih 70 tahun lebih. Betul, 70 tahun lebih kita jual tanah air kita, Bu. Ngambil uang langsung. Nah, sekarang baru diolah.
baru dimulai, stainless steel baru bangun, perusahaan emas juga baru pada mulai itu. Ya, karena kita baru mulai melek dan menguasai teknologi kalau selama ini kita dibohongi. Kurang lebih gitu. Ya mudah-mudahan ini makin menarik untuk adik-adiknya Ikra Ya, untuk sekarang bergabung di metalurgi ya. Ya, sekarang sudah lebih baik, sudah jauh lebih baik. Teknologinya sekarang sudah mulai kita orang udah lokal kontennya udah sangat tinggi sekarang. Oke. Nah ini nggak kerasa banget nih ngobrol-ngobrol tuh cepat banget waktu berlalu. Nih masih ada pertanyaannya nih dari adik-adik, dari anak-anakku sekalian ke Kak Ikra nih sebelum Kak Ikra selesai dengan sesinya karena kita masih akan mendengarkan pemaparan dari Kak Raihan sebentar lagi. Ada nggak yang mau tanya tentang metalurgi? Bu, mau nanya dong, Bu. Oh, Oke, silakan Amirul. Kak kan katanya tadi kan apa namanya? Tadi kan Kak nyinggung jurusan-jurusan lain kayak teknik perminyakan, terus Kameranya geofisika. dibuka, kamera. Iya, maksudnya nggak pakai seragam, Mbak. Nah, itu kan kalau saya pengen masuk ke jurusan kayak kakak gitu, kayak petroleum engineer gitu, kerjanya maksudnya itu paling bagus ngambil jurusan apa, Kak? Sorry, kalau misalnya kerjanya mau ngambil apa? Mau jadi petroleum engineer gitu. Oh, petroleum Kan soalnya kan jurusannya apa walaupun gitu ya? walaupun katanya energinya ya gitu loh, pokoknya kayak bakal. Nah, itu sebenarnya nyambung sama ini sih. Aku udah siapin juga. Semua kelihatan ya kategori bidang pekerjaan ya. Nah, ini ada survei untuk alumni ITB. Jadi kalau misalnya kita lihat ini untuk angkatan tahun 2013 baru tahun lalu keluar surveinya. Jadi ini peta dari orang ITB itu alumni ITB itu kerja di mana aja sih sektornya. Jadi yang paling pertama itu paling banyak mereka pada kerja di bidang IT. Of course kan karena perkembangannya sekarang lagi pesat, jadi lagi butuh banyak. Nah, yang kedua itu orang ITB, alumninya itu pada kerja di energi dan pertambangan. Artinya apa? Kalau misalnya kamu mau kerja di energi dan pertambangan, sebenarnya dari jurusan manapun juga pasti bisa-bisa aja. Dari teknik industri bisa masuk, teknik mesin bisa masuk, even dari finance dan bisnis pun juga bisa masuk. Karena di sini mereka pada masuknya di sektor energi dan pertambangan. Tapi kalau mau yang ke spesifik ke engineer-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau spesifik, nah kamu mau ngambil minyak atau mau ngolah minyak nih, bisa beda duanya antara keduanya nih. Nah, itu yang perlu kamu cari tahu. Kalau misalnya kamu mau ngambil minyak, dalam artian kamu mau ngambil minyak atau ngambil gas atau ngambil panas bumi, itu kamu masuknya teknik perminyakan, jadi petroleum engineer. Tapi kalau misalnya kamu maunya ada di pabrik, untuk ngolah minyak, ngolah gas, ngolah panas, itu masuknya ke teknik kimia. Dia yang ada di pabrik, dia yang ngolah-ngolah, sehingga nanti bisa jadi bahan bakar tertentu. Itu. Nah, cara cari tahu gimana? Cek aja silabusnya. Cek silabus, cocok nggak sama pelajaran-pelajarannya nih? Itu yang pertama. Yang kedua, cek lagi alumni-alumninya kira-kira pada masuk kerjaan di mana aja. Gitu. Atau kalau misalnya kamu bingung, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Kamu add IG ku aja. Aku ada aktif Instagram kok di Ikra Setia ya, nanti bisa dicari aja. Nggak masalah kalau misalnya teman-teman pada mau nanya-nanya, aku open kok kalau misalnya weekend bisa jawab-jawab. Oke. Thank you banget nih. Jadi Kak Ikra kasih waktu nih di sela-sela kesibukannya buat kalian yang pengen nanya-nanya nanti karena mungkin malu di sesi ini dan waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Ikra tadi membuka wawasan kalian tentang dunia metalurgi ya dan prospeknya ke depan. Nah, Ikra terima kasih banget nih gambaran tentang dunia metalurgi. Mudah-mudahan semakin mempertajam. Bu Despa, ya. Barangkali ada pesan-pesan dari alumni Ikra khususnya untuk adik-adik kelasnya, Bu. Biar menyampaikan sebentar pesan-pesan khusus. Oh iya, silakan. Karena habis ini Ihan. Masih ada Ihan, Pak Agus? Iya, baik sebentar, Bu. Silakan. Ya, jadi silakan, untuk pesannya untuk teman-teman adik-adik semua, kebetulan udah lulus duluan, jadi mungkin bisa sedikit bahas ya. Memang kita sekarang dalam kondisi
milih jurusan ataupun sekolah itu dalam kondisi benar-benar harus kritis. Saya akuin lah di umur teman-teman milih jurusan itu susah karena dalam umur segitu kita belum bisa mikir sekritis itu, sedalam itu, tahu dunia luar gimana. Jadi salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah mendengarkan dari omongan-omongan orang tua kalian, omongan-omongan guru kalian. Kenapa? Karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun bereksperience. Jadi kalian bisa petik pelajaran yang udah dialami sama guru-guru dan orang tua kalian. Jadi itu salah satu cheat code-nya lah, kalian bisa ambil jalan pintasnya untuk mengambil omongan dan mendengarkan guru-guru dan orang tua kalian. Contohnya kayak kemarin aku bingung banget dan akhirnya aku nggak pernah ke BK waktu itu, nggak pernah kepikiran karena saking bingungnya waktu itu, akhirnya coba konsultasi sama Bu Desva dan ya bisa se-changing itu keputusan pada akhirnya, tentunya dengan didukung dengan ide-ide dan inisiatif lain. Jadi dalam kondisi sekarang teman-teman masih banyak menerima banyak pelajaran, kita hormati orang tua kita, orang tua di rumah kita, di sekolah kita, dalam posisi mendengarkan, menerima, dan beradab dan perilaku yang baik. Karena sekarang kondisinya kita semua masih belajar. Nah, jadi kita dengan lapang hati kita mendengarkan dan posisi sangat ingin belajar. Yang paling bahaya adalah ketika kita udah ngerasa kita pinter, itu udah nggak ada lagi yang masuk. Udah nggak mau dengar apa-apa. Oke. Thank you banget Ikra, artinya terbukalah ya dari manapun itu, dari orang tua yang sudah berpengalaman, dari kakak-kakak yang mungkin bisa berbagi cerita. Thank you Ikra, kita kasih applause dong buat Kak Ikra yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Nah, kita udah jalan-jalan, kenal makanan, kenal metalurgi. Yuk kita jalan-jalan pakai kapal nih. Ada yang main-mainnya di kapal nih, ada Kak Ihan, Kak Raihan Haidar. Ini Kak Ihan ini angkatan 38 ya Han ya? Angkatan 38 Bu, benar, 2016. 38, ya. Oke. Nah ini Kak Ihan ini lulusan untuk S1-nya adalah Teknik Perkapalan UI ya? Iya Bu, benar. Ya Han ya? Oke, Han bisa cerita nggak nih buat adik-adik nih untuk makin melengkapi wawasan adik-adik dunia teknik perkapalan. Teknik perkapalan tuh jarang banget dipilih sama anak Al-Azhar 1, ya Han juga tahu lah ya pastinya gitu kan. Nah sebenarnya dunia teknik perkapalan itu kayak gimana sih Han? Mungkin bisa sharing Han. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah Bu Desva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat guru-guru yang lain juga. Mungkin biar mempersingkat waktu, langsung masuk ke tadi ya, ke teknik perkapalan. Jadi sebenarnya mungkin banyak masyarakat atau adik-adik di sini juga mikir masih salah gitu persepsinya. Berpikiran bahwa teknik perkapalan itu nantinya akan bekerja sebagai pelaut atau bekerja sebagai ya pelayaran kapal gitu. Nah, atau bahkan yang lebih parah lagi, masih banyak orang yang berpikiran bahwa lulusan teknik perkapalan itu nantinya akan di kapal terus mancing, mencari ikan, seperti itu. Nah, padahal sebenarnya sangat jauh dari itu teknik perkapalan tuh. Jadi sebenarnya teknik perkapalan itu secara definisi mempelajari sebuah sistem kerja kapal yang menyangkut 4 hal, mulai dari perencanaan, kemudian masuk ke perancangan, lalu ke pembangunan kapal ya, dan terakhir itu perawatan dari kapal yang sudah dibangun itu. Jadi nanti di dalamnya itu kita mendesain bentuk badan kapal, kemudian menentukan dan menghitung kebutuhan daya mesin dari kapal tersebut, kemudian menentukan struktur dan stabilitas kapalnya, atau juga kita melakukan pengelolaan bangunan lepas pantai atau bangunan-bangunan offshore untuk tambang, kemudian kita juga mempelajari hukum dan peraturan kemaritiman. Mungkin simpelnya gini sih Bu, biar kan nih pasti banyak yang lebih tahu perihal arsitektur atau sipil ya. Jadi teknik perkapalan itu seperti arsitektur, kita mendesain kapal ya, dan juga seperti sipil kita merancang bangunan gedung atau jembatan seperti itu. Namun kapal ini, bangunan yang kita desain dan kita rancang itu bangunan bergerak, dan bergeraknya itu di air. Nah kurang lebih seperti itu Bu, teknik perkapalan. Jadi ada 2 prodi secara tidak langsung di sini ya? Ya Bu, ada 2 prodi itu. Arsitektur dan teknik sipil. Cuman
bedanya objeknya di sini kapal gitu ya, Han ya? Objeknya kapal, Bu. Benar. Benar. Jadi buat selama ini tuh numpuknya di arsitek biasanya ya. Iya, Padahal kalau yang pingin juga beralih nyerempet dikit ya, di teknik perkapalan juga diajarkan untuk mendesain, cuman bukan mendesain rumah tapi mendesain kapal gitu ya, Han ya? Iya, mendesain kapal, Bu. Oke, dan kalau di kalau biasanya arsitektur itu diwujudkan oleh anak teknik sipil untuk membangun, maka di teknik perkapalan ini bukan hanya diajarkan untuk mendesain, tapi diajarkan juga bagaimana untuk mewujudkan kapalnya itu sendiri gitu, Han? Iya, benar, Bu. Jadi kalau sebenarnya teknik perkapalan itu kayak mencangkup banyak ilmu keteknikan gitu sih, Bu. Tadi kan arsitektur yang mendesain kapalnya, kemudian sipil yang membangun. Kemudian itu kita karena kapal ini harus bergerak, kita juga belajar perihal teknik mesin, Bu, sistem permesinan dari kapal ini. Oh, tiga prodi malah ada mesinnya juga ya, iya, mesin kapal gitu ya. Mengiris 3 prodi, Bu, benar. Oh, luar biasa ini ada 3 penggabungan prodi ya, desain, sipil ya, pembangunan ya, dan mesin tadi gitu. Nah ini menarik sekali yang mungkin jarang orang tahu nih, Han, gitu. Nah, kalau belajar teknik perkapalan itu mesti pelajaran itu yang kuat apa aja, Han? Sebenarnya kayak yang tadi udah dibilang sama senior-senior saya sebelumnya itu, pasti matematika kan nggak mungkin lepas dari teknik ya, Bu. Nah, cuma bedanya kalau sebelumnya tadi teknik metalurgi material dan teknik pangan itu banyak di kimianya, kalau di teknik perkapalan itu mayoritas di fisika, Bu. Jadi fisika dan matematika. Nah, sama satu lagi itu, kalau di SMA kan ada pelajaran seni rupa ya, Bu ya? Kesenian mendesain. Nah, karena emang jujur teknik perkapalan itu banyak sekali pelajaran mendesain kapal tersebut. Jadi itu fisika, matematika, sama kesenian. Tapi bukan berarti kalian udah harus advance banget dalam ketiga pelajaran itu ya. Cuma kalian hanya butuh, adik-adik hanya butuh tahu dasar-dasarnya aja. Nanti baru ketika masuk lagi, karena dari awal pun juga udah langsung masih belajar lagi fisika dan matematika terutama. Prospek ke depannya itu gimana tuh kalau untuk teknik perkapalan, Han? Nah, sebenarnya prospeknya simpelnya gini, Bu. Karena Indonesia, terutama Indonesia ini negara maritim, benar, banyak banget laut ya. Jadi selama masih ada perairan, masih ada laut, pasti teknik perkapalan itu masih banyak lah, Bu, celah-celah untuk kita bekerja gitu. Jadi kalau simpelnya itu bisa dibagi di 4 sisi, Bu, 4 bidang. Pertama itu marine engineer. Itu sebenarnya prospek utama sebagai lulusan teknik perkapalan. Jadi ya tadi itu, Bu, memproduksi dan membuat kapal seperti di beberapa perusahaan kayak McDermott atau Global Maritim atau Saipem, atau kalau BUMN-nya itu ada PT PAL Indonesia. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang membuat kapal itu, Bu. Kemudian yang kedua ada marine surveyor. Itu jadi kapal itu ketika dibuat itu butuh dikaji, Bu, apakah kapal ini siap untuk melakukan operasi. Nah, jadi juga ada bidang pekerjaan itu marine surveyor itu. Jadi ini sesuai nggak sama ketentuan-ketentuan yang berlaku di tempat kapal itu berlayar, misalkan di Indonesia atau misalkan kapalnya keluar negeri. Nah, itu butuh marine surveyor itu. Nah, biasanya itu PT Surveyor Indonesia atau ada lagi BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Kemudian yang ketiga, bisa prospek juga di instansi pemerintahan. Misalkan kalian mau kerja, ada yang nggak mau kerja nanti di perusahaan swasta, bisa kerja sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di pegawai negeri sipil ini bisa masuk ke banyak bidang kementerian. Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua, Kementerian Perindustrian. Ketiga, Kemaritiman. Keempat, bisa juga di Kementerian Perhubungan atau Transportasi. Nah, yang terakhir itu ya bisa jadi pengusaha. Nah, kayak contoh banyak, ada beberapa senior saya yang dia membuat galangan kapal sendiri. Jadi galangan kapal itu adalah perusahaan yang membangun kapal tersebut, yang membuat kapal. Oke, luas banget ya, Han ya sebenarnya ya. Ya luas keilmuannya, luas juga untuk prospek karir ke depannya ya, gitu ya. Nah, ya luas dan sebenarnya pesaingnya masih gak begitu banyak, masih sedikit. Benar. Betul. Jarang dilirik ya. Iya, yang teknik perkapalannya besar itu pertama ITS, kedua itu UI.
Dan tadi baru saya cari itu total itu kurang lebih masih 8 universitas yang ada teknik perkapalannya. Jadi Indonesia negara maritim masih banyak dibutuhkan pastinya kapal karena untuk di laut nggak mungkin kalau nggak pakai kapal. Nah, dan pesaingnya pun juga sedikit gitu Bu. Jadi menurut saya buat adik-adik yang masih kebingungan nih masih cocok nih teknik perkapalan untuk dipilih. Oke. Ini menarik banget. Benar banget, kita tuh negara kita negara maritim yang butuh banyak kapal gitu ya. Dan yang menarik bahwa untuk program studi ini merupakan gabungan dari beberapa program studi gitu ya. Jadi kalau yang sipil penuh, kenapa nggak coba teknik perkapalan ya, mencoba untuk membangun kapal ya, siapa tahu jadi juragan kapal, gitu. Oke, supaya kita lebih hidup, barangkali ada pertanyaan nih dari adik-adik nih, dari adik-adiknya Ihan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan tentang teknik perkapalan. Saya mau nanya, tapi izin off-cam karena internetnya lagi nggak stabil. Oke, silakan Citra. Ya, tadi kan dibilang ada irisan 3 prodi ya. Mau nanya sih, ini kakaknya tuh pusing nggak sih belajarnya? Karena kan kayak itu pasti lebih dalam, maksudnya walaupun mungkin nggak sedalam teknik sipil, arsitek, dan juga mesin, tapi maksudnya kan tetap perlu tahu nyampe mungkin akar-akarnya kan. Kalau dibandingin sama anak FTI teknik industri aja, mereka belajar secara helikopter view aja mereka udah bilang kayak pusing, sibuk. Nah, kayak aku mau nanya, ini di teknik perkapalan tuh pusing, sibuk atau gimana gitu, bisa dikasih tahu struggle-nya? Kasih Kak. Oke, terima kasih Citra pertanyaannya. Sebetulnya pasti setiap jurusan itu ya tergantung orangnya gitu menghadapinya, bisa pusing, bisa sibuk. Cuma emang kalau teknik perkapalan sendiri, jadi kalau di UI ini sedikit saya jelasin juga. Teknik perkapalannya itu bergabung satu departemen sama teknik mesin. Nah, emang kalau saya juga bermain sama anak-anak teknik mesin. Kalau saya bandingin dengan anak-anak teknik mesin itu, teknik perkapalan itu tugasnya lebih banyak dan lebih bisa dibilang ya tadilah yang kayak Citra bilang itu pusing, sibuk gitu. Emang teknik perkapalan itu lebih memusingkan dan menyibukkan dibandingkan teknik mesin. Tapi nanti pada akhirnya yang saya rasain sendiri ketika udah selesai mengerjakan tugas-tugas tersebut, ya kita sebagai anak teknik perkapalan itu merasa memiliki kelebihan gitu dari anak teknik mesin. Karena kita tahu pelajaran-pelajaran teknik mesin yang mereka pelajari, tapi kita juga punya pelajaran tersendiri yang kita spesialkan gitu, yaitu teknik perkapalannya itu. Gitu sih. Ya kalau pusing, sebenarnya pusing, cuma ya kita harus adaptif gitu, Cit. Kayak ya adaptif dalam hal mata kuliah, karena tadi mengiris 3 mata kuliah tadi, 3 jurusan tadi, dan adaptif di lingkungan. Jadi emang jujur butuh banget bantuan-bantuan dari senior, atau bantuan dari ya orang-orang yang emang sudah lebih tahu dan lebih berpengalaman dalam dunia teknik perkapalan ini. Gitu sih. Oke, gitu Citra. Jadi yang mau masuk teknik perkapalan, itu kalau teknik perkapalan cewek gimana, Han? Cewek, sebenarnya saya juga bingung kenapa cewek ini masih sampai sekarang masih sedikit masuk ke teknik perkapalan. Padahal nyatanya itu mahasiswa yang berprestasi di teknik perkapalan UI terutama itu mayoritas malah cewek. Oh gitu. Jadi, ya. Iya, padahal jumlah cewek itu masih sedikit banget. Kayak saya nih seangkatan 80 orang. Nah, ceweknya itu baru 10 atau 11 orang gitu. Mungkin karena dipikirnya dunia cowok banget kali ya, padahal kan di situ ada desain juga gitu. Padahal kan banyak mendesainnya yang emang mayoritas mendesain tuh cewek lebih jago ya Bu ya. Iya. Jadi buat cewek-cewek juga nggak menutup kemungkinan kalau punya ketertarikan di dunia teknik perkapalan ya. Gitu. Soalnya ada satu lagi ya Han, tentang desain interior juga sebenarnya agak-agak masuk juga ya, karena kalau bagaimanapun kapal itu kan perlu didesain dalamnya gitu. Iya, seperti misalkan desain-desain di dalam bangunan kapal pesiar gitu, bukan? Kalau kapal pesiar itu butuh bangunan yang cantik ya Bu ya, agar orang-orang yang di dalamnya itu nyaman gitu. Kayak misalkan Titanic dan lain-lain kan dalamnya juga bagus. Nah itu ya butuh sih Bu desain-desain interior seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat orang yang tadinya mau masuk ke desain interior bisa pindah ke teknik perkapalan. Oke. Jadi itu menarik banget nih teknik perkapalan yang jarang orang tahu, dan tingkat persaingannya di UI itu masih
nggak tinggi-tinggi banget, peluangnya itu besar gitu ya, peluangnya besar, tapi padat dengan ilmu dan prospeknya itu seluas lautan ya, yang masih ada gitu ya. Oke. Terus mental apa nih yang harus dipunya sama anak teknik perkapalan, Han? Nah, iya tadi udah saya singgung sedikit yang adaptif tadi, Bu, karena emang menyinggung ke 3 jurusan, kemudian juga butuh banget bantuan-bantuan dari orang-orang yang lebih paham, terutama senior gitu dalam mengerjakan tugas, karena emang jujur tugasnya itu berat gitu, Bu. Kok banyak yang bilang tugasnya itu membuat punggung sakit sih, Bu. Cuma ya kalau dijalanin dengan adaptif banyak ya. Studionya nggak sih, Han? Banyak studionya nggak sih? Nggak begitu banyak, Bu. Jadi tapi banyak mendesain di depan laptop gitu sih, Bu, pakai software namanya AutoCAD sama Maxer. Nah, itu sih. Jadi kayak ada matkul gitu. Matkulnya itu berjalan dalam 3 semester, namanya TMK, tugas merancang kapal. Jadi itu benar-benar kita merancang kapal dari 0 sampai kapal itu jadi gitu. Dari kita mendesain bentuk kapalnya, kemudian menentukan material kapalnya, lalu setelah itu kita menentukan sistem yang ada dalam kapalnya, seperti sistem pendinginan kapal, kemudian sistem kelistrikan di kapalnya, kemudian sistem pendinginan kapal, sampai di semester terakhir itu kita juga memikirkan gitu bagaimana kapal ini diluncurkan dan bagaimana kapal ini maintenance-nya untuk berapa tahun, seperti itu sih, Bu. Nah, itu membutuhkannya tadi adaptif sama satu lagi gigih, Bu. Asalkan punya niat, ya bisa diselesaikan dengan baik gitu di teknik. Karena kelihatannya seru banget ya, dari ngerancang ya, menentukan materialnya juga ternyata ya, Han, ya. Menentukan materialnya. Mewujudkan kapal itu sendiri dan bagaimana sistem maintenance-nya. Wow, luar biasa banget teknik perkapalan. Yuk, Nak, masih ada sedikit lagi nih waktu nih sebelum Kak Ihan nanti menyelesaikan dan kita menyelesaikan sesi ini. Silakan, kalau buat kalian nih yang mau tanya-tanya tentang teknik perkapalan, silakan. Kalau masih ada. Kak. Oke. Dias, silakan Dias. Jadinya kalau bagi yang mau masuk teknik mesin bisa masuk teknik perkapalan juga ya, Pak? Gimana? Dia sorry, bisa diulang. Bagi yang mau masuk teknik mesin bisa ke perkapalan juga nggak? Sebenarnya jujur nih, kalau jujuran saya sendiri pun kan sekarang saya lagi lanjut S2. Nah, S2 saya ini tentang konversi energi. Nah, sebenarnya konversi energi itu pelajaran kalau di S1-nya itu adanya banyaknya di teknik mesin gitu. Jadi emang nggak menutup kemungkinan gitu, karena nanti di tahun terakhir kalian, di semester terakhir, kalian bisa memilih namanya matkul pilihan. Nah, matkul pilihan kalian itu bisa ngambil matkul-matkul pilihan yang ada di teknik mesin, dan skripsi kalian pun juga bisa ke skripsi yang anak-anak mesin gitu. Kayak seperti skripsi saya tentang pendingin. Nah, itu sebenarnya emang ada di kapal dipelajarin, tapi emang itu lebih core kompetensinya ke teknik mesin gitu sih. Oke, jadi bisa juga buat kalian yang memang teknik mesin penuh nih, tidak menutup kemungkinan teknik perkapalan juga mempelajari itu, walaupun memang lebih kepada mesin kapal ya, atau gimana kan? Sebenarnya pas pelajarannya sih mesin kapal, cuma nantinya pun pengaplikasiannya juga bisa, ya jadi nggak ada bedanya sama anak teknik mesin gitu. Karena pada dasarnya cara kerja mesin hampir sama lah ya, beda betul gitu ya. Oke, gitu Dias. Jadi teknik perkapalan bisa jadikan alternatif juga selain teknik mesin ya. Tuh, jadi ini bisa alternatif buat anak desain juga ya. Teknik perkapalan juga bisa jadikan alternatif. Oke, yang lain gitu ya Dias. Oke, Bu. Kasih Bu. Oke. Ya. Ada lagi Nak yang mau tanya sama Kak Ihan? Bu, saya mau nanya lagi boleh nggak? Oh boleh, Citra semangat. Boleh Citra, silakan Citra. Iya, kan itu kan buat, tadi kan bilang kayak nyampe buat kapalnya gitu kan. Berarti kalau di teknik perkapalan ini tuh buat kayak gimana ya? Aku sih ngebayanginnya mungkin kayak at least kita ada sekali buat apa sih tugas pas diminta buat kapal in real tuh kita harus ngelihat dia bisa beneran di atas air atau enggak. Itu tuh beneran dites di atas laut atau secara teoritis aja atau ada aplikasinya atau gimana? So aku agak penasaran dari kemarin, kayak bingung sistemnya gitu. Jelas gak kalau pertanyaannya? Iya, oke. Insya Allah nangkep sih, Cid. Jadi pertama itu kita ada software gitu yang emang bisa ngetes desain kita ini
bisa berjalan di laut apa enggak. Itu pertama. Kedua pun di teknik perkapalan UI juga ada lab. Jadi kita bikin bukan kapal yang gede beneran, bukan kapal yang besar, tapi miniatur kapal diskalain gitu, misalkan 1/40 atau 1/50, diskalain, nanti di lab itu bisa kita jalanin di air gitu. Mungkin sesimpel itu sih contohnya, karena nggak mungkin kita langsung bikin kapal gede ya. Juga gede. Oke, ini waktu udah pukul 12. Seru banget dengar cerita-cerita nih dari kakak alumni tentang dunia kerja mereka masing-masing yang penuh dengan keunikan ya. Tuh, dari bikin roti yang ada bolong-bolongnya harus dengan protein tinggi ya. Ternyata dunia metalurgi masih terus ya berjalan karena manusia tetap membutuhkan metal-metal dalam kehidupannya, dan dunia teknik perkapalan yang sangat kompleks sekali ya, irisan dari 3 prodi. Oke, kalau dari kalian udah nggak ada lagi yang mau tanya, karena waktu kita juga terbatas, tentunya kalian juga udah cukup lelah ya mengikuti bedah prodi hari ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Sebelumnya kita kasih applause dulu buat Kak Ihan untuk pemaparannya sungguh singkat, padat, dan ini ya banget gitu. Ini mungkin karena waktunya habis, Bu. Sorry motong, Bu. Mungkin nanti bisa bertanya, mungkin tadi kayak Kak Aufar bisa lewat WA, atau kayak Kak Ikra bisa lewat Instagram, Raihan Haidar, ini nama saya disambung. Nanti insya Allah saya balas kalau emang masih penasaran. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ihan. Sukses selalu. Iya, terima kasih Pak Agus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ihan untuk sharingnya sama adik-adik. Terima kasih Kak Aufar, terima kasih Kak Ikra. Kak Ikra masih ada nggak di dalam untuk sharingnya pada hari ini. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan adik-adik dalam memilih program studi ke depan, dan tentunya ini akan membuat Al-Azhar 1 semakin berjaya. Kita harapkan seperti itu, karena ini buat Kak Aufar sama Kak Ihan juga perlu tahu bahwa Al-Azhar 1 berdasarkan hasil UTBK naik dari 78 ke 37, jadi loncat 41 poin di tahun ini, jadi posisi 37 senasional ya, senasional. Nah, ini untuk angkatan ini targetnya nih Kak, itu 10 besar, doain ya gitu. Mudah-mudahan dengan makin menyebarnya prodi yang dipilih nggak numpuk di situ-situ aja, karena salah satu penghambat Al-Azhar itu punya peluang besar di perguruan tinggi, itu salah satunya adalah menumpuknya pada program studi yang itu-itu aja gitu, salah satunya. Baik, terima kasih untuk hari ini semuanya. Semoga apa yang sudah kita dengarkan pada hari ini membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari dan masa depan kalian, tentunya buat anak-anakku kelas 10, kelas 11, terutama kelas 12. Kita akhiri, kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak yang udah sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Deswa. Iya, sama-sama.